Jangan kalian takut miskin, takut hidup susah, lalu tunduk kepada kebusukan. Takutlah kalian kalau hidup rakyat yang kalian wakili jatuh miskin dan sengsara karena kesewenang-wenangan. Angket itu yang aku bilang bonus. Jadi kalau angket ini sukses, maka mereka seperti diberikan gengsi itu. Bahwa mereka sudah berjuang, bertarung, dan menang. Melawan kekuasaan yang katanya hebat itu. Aku sih nggak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Mengenai tentang hak angket, di mana masyarakat pun banyak yang bertanya ya, apakah hak angket ini akhirnya berjalan atau justru berhenti di tengah jalan? Ya teman-teman semua, karena kita masih menunggu ya sama-sama. Karena juga kita menunggu dari ketua-ketua partai yang mengusung hak angket ini. Maksudnya yang pro dengan hak angket. Dan nantinya di DPR apakah akan lebih dari 50% atau justru tidak. Karena jika di DPR pun lebih dari 50% maka hak angket akan bisa berjalan. Tapi yang jadi masalah sekarang, komando di tangan siapa? Nah ini nih yang masih jadi pertanyaan sampai hari ini. Karena kita semua tahu Bu Mega sendiri belum mengkonfirmasi hal ini ya. Nah kemarin itu katanya sudah ada sidang hak angket, tapi beberapa seperti Caimin dan siapa itu tidak hadir gitu. Nah dan ini pun banyak yang mengatakan bahwasanya hak angket tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah sukses. Tapi sebenarnya kita sebagai masyarakat harusnya mendukung saja ya hak angket. Karena dengan adanya hak angket ini jadi jelas ya pemenangnya, dan itu akan menjadi gengsi tersendiri untuk pemenangnya. Dan nanti akan dijelaskan oleh Bung Rocky Gerung dan juga Kang Eep ya, sebagai pengamat politik. Oke teman-teman semua, nanti juga akan ada komentar dari netizen bagaimana kelanjutan ini semua. Jadi tonton video ini secara lengkap agar kalian paham ya. Dan nanti juga kita akan membahas tentang kenaikan partai PSI, di mana suaranya tiba-tiba melonjak naik. Apakah ini wajar atau tidak? Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Iya kan? Diserahkan DPR, sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan, firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun parlemen. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembos di tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nggak, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya nih, makin keras, nggak akan gembos. Oke. Ya itu ya, dengarkan apa yang dikatakan oleh Prof Mahfud. Beliau mengatakan tidak gembos, malah justru tambah kuat nih. Oke, kita lanjut lagi videonya. Gue mendengar banyak sekali narasi yang menyatakan bahwa hak angket DPR dicap sebagai bentuk sikap pihak 01 dan 03 yang tidak bisa menerima kekalahan. Mengenai hal ini, menurut gue sekarang penting bagi kita untuk melupakan dulu sejenak siapa pemenang pemilu 2024. Karena ada hal lain yang jauh lebih penting untuk dijawab, yaitu apakah benar telah terjadi kecurangan di pemilu 2024. Hasil hak angket mungkin bisa memakzulkan Presiden Jokowi, mungkin juga bisa membatalkan hasil pemilu. Tapi yang jauh lebih penting adalah hak angket akan menjadi pembuktian resmi kualitas pemilu 2024, sekaligus menjadi bukti tegaknya demokrasi dan lurusnya konstitusi. Karena selama ini banyak sekali kecurangan pemilu yang kita semua bisa saksikan, baik secara langsung maupun dalam bentuk rekaman video. Tapi sayangnya semua itu hanya jadi bahan pembicaraan di ruang publik, hanya jadi gosip emak-emak di tukang sayur atau obrolan bapak-bapak di warung kopi. Maka dengan hak angket DPR, semuanya itu akan dibahas di dalam sebuah forum formal terhormat yang tercatat dan akan menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini. Betapapun baik atau buruk hasilnya nanti, hak angket akan menjadi bahan pembelajaran bagi pemilu berikutnya yang lebih baik. Tapi yang paling penting menurut gue, hak angket akan menjadi sebuah peringatan
tindakan keras atau bahkan mungkin menjadi teguran keras kepada siapapun presidennya, kepada siapapun rezim yang berkuasa, bahwa jangan kalian main-main dengan rakyat Indonesia. Indonesia adalah milik seluruh rakyatnya, bukan hanya milik sebagian rakyat yang terbius dengan janji makan siang dan susu gratis. Indonesia adalah milik seluruh rakyatnya, bukan kepunyaan satu keluarga atau segelintir penguasa. Abaikan juga narasi yang menyatakan kalau hak angket hanya akan menghambat proses rekonsiliasi pasca pemilu, karena kalau memang telah terjadi kecurangan, maka kecurangan bukanlah sesuatu yang bisa dihapuskan atau didamaikan tanpa ada pertanggungjawaban. Kecurangan harus diangkat ke permukaan dan dibongkar jika memang ada. Harus ada konsekuensi dan pertanggungjawaban, baru kemudian bisa terjadi rekonsiliasi. Terakhir, kepada para anggota dewan yang terhormat, jika kalian masih merupakan perpanjangan lidah rakyat, maka kalian wajib menjalankan hak angket. Jangan kalian takut miskin, takut hidup susah, lalu tunduk kepada kebusukan. Takutlah kalian kalau hidup rakyat yang kalian wakili jatuh miskin dan sengsara karena kesewenang-wenangan. Salam semangat antitesa 24. Bonusnya, Rob. Bonusnya adalah ketika proses angket berjalan, terus terbukti bahwa 5 partai di luar 02 itu ternyata solid, mengaspirasikan apa yang diinginkan oleh publik gitu ya. Mereka bongkar itu semua keborokan dan kebobrokan pemilu gitu ya. Maka kita bisa jadi optimis bahwa mereka bisa dipaksa atau memaksa dirinya. 3 ini siapa? 5 ini si 5 itu kan PD Perjuangan sampai 3 di 03. Terus di 01 ada 3 kan. Nasdem, PKB sama PKS. 5 ini. Oke, mungkin bukan jumlahnya 5 tapi kualitasnya bisa cuma 3,5 tuh. Nah, itu yang harus itu yang harus ditahan, Rob. Jangan gitulah. Kita cuma antisipasi dulu supaya mereka jangan jadi 3,5. Jangan gitulah. Oke, jadi, lanjut. Katakanlah mereka itu setelah sukses diangket nih. Kan dia pasti Kasus jadi jalan. 5. Kan kita bicara tadi gini kan, kecemasan publik ini udah kita hilangkan, maka mereka akan pro angket sebenarnya. Maka yang 5 ini akan utuh lah gitu. Utuh, lalu kemudian kita punya tradisi baru 2024 sampai 2029. Kekuatan partai di luar koalisi pemerintahan yang membentuk kabinet kuat. Ya, tradisi kan itulah. Iya, katakanlah misalnya 45% ya. Artinya pemerintah punya 55%. Jangan juga lah pemerintah diminta punya 45%, kasihan. Gimana dia menggolkan kebijakan kan? Katakan 55%, 45 ditahan di luar gitu. Wah, itu asik banget, Rob. Ya supaya dia bisa ditahan, dia mesti dikasih gengsi. Oh, mereka pernah berkelahi dan menang. Angket ini. Iya itu. Angket itu yang aku bilang bonus. Jadi kalau angket ini sukses, maka mereka seperti diberikan gengsi itu. Bahwa mereka sudah berjuang, bertarung dan menang melawan kekuasaan yang katanya hebat itu. Aku sih nggak percaya. Ya boleh lah itu. Kita kan hanya bisa kasih dorongan moral pada teman-teman ini kan. Bahwa gangguan-gangguan material pasti akan disebar dari istana. Oke, itu ujian terakhir kalian tuh. Sebagai orang yang mau mendirikan kembali republik ini dengan fondamen demokrasi, ini ujian pertama kalian loh. Hai apa namanya? 5 pangeran Cili. Ya teman-teman semua, setelah kita mendengarkan video-video barusan, sepertinya aneh jika ada rakyat yang tidak setuju dengan hak angket. Jadi ini benar-benar tidak buruk teman-teman semua dan tidak menakutkan. Justru dengan ini kita bisa tahu ya, di mana salahnya, di mana boroknya, dan harus bagaimana kelanjutannya. Dan tentunya ini juga akan menjadikan ingatan untuk nantinya ketika di tahun 2029 akan ada pemilihan presiden lagi. Jadi akan menjadi orang itu lebih hati-hati gitu. Nah oke teman-teman semua, kita berpindah topik ya, di mana partai PSI ini suaranya naik drastis. Dan hal itu pun banyak akhirnya para netizen yang berpikir aneh gitu. Kok bisa gitu? Bahkan dari partai yang udah besar justru malah menurun dan partai PSI sendiri malah naik. Ini ada apa ini? Apa ada permainan di belakang ini semua? Coba kita dengarkan para netizen berbicara. Ini dia videonya. Tetap rapatkan barisan, perkuat konsolidasi, ini belum selesai. Pilkada, pilgub, dan saya juga
Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI itu. Anomali suara PSI naik 72.441 dalam semalam, jadi 3,12%. Wow, dalam semalam loh ini. Kita lanjut lagi. Dulu ada tuh partai yang kalau Jakarta banjir sedikit aja ramenya udah minta ampun. Tapi sekarang kalau lagi banjir di Jakarta, dia udah gak mau pusing. Sekarang yang penting suaranya dia naik lebih dari 4% supaya bisa masuk parlemen. Kan lagi diusahain sama bapaknya. Makanya dia nggak ngurusin banjir dulu ya. Dia lagi ngurusin supaya partainya ini nih, yang partai kebun kosong, bisa ada isinya. Pagi-pagi udah denger berita ada penggelembungan suara dari partai si bocil tuh. Hai doi. Aduh, udah kayak balon digelembungin. Kadang-kadang ya negeri Konoha seenaknya. Ada salah satu partai besar, partai lama ya. Itu suaranya hilang. Pindah ke partai baru tuh, partai bocil. Hai doi. Kacau. Hehe. Akhir-akhir ini banyak yang lagi naik. Harga beras naik, harga cabai naik, pangkat Prabowo naik, suara PSI juga ikut-ikutan naik. Partai Suara Tidak Sah Indonesia. Setidaknya itu disematkan oleh publik menyikapi fenomena melonjaknya suara PSI di Pileg 2024. Kita tahu bahwa syarat partai untuk duduk di kursi DPR RI adalah menyentuh angka minimal 4% dalam parliamentary threshold. Dan PSI di awal-awal diumumkan quick count hanya menyentuh angka 2,6%. Artinya nggak bisa duduk di Senayan. Ya, partai yang diketuai oleh anaknya Jokowi ini dicurigai publik melakukan kecurangan besar dalam operasi ilegal menaikkan suara di Pileg 2024. Gimana enggak? Publik menemukan berbagai kejanggalan dalam naiknya suara PSI. Misalnya ditemukan hanya dalam hitungan 2 jam suara PSI itu naik 19.000 suara dan itu cuma di 110 TPS. 24 jam kemudian suara PSI yang tadinya di bawah 3% melonjak menjadi 3,13%. Gila. Ternyata selain bom atom sama ban dalam, ada lagi yang bisa meledak, yaitu suara PSI. Publik juga menemukan berbagai modus kecurangan di berbagai TPS daerah. Misalnya di TPS Cilegon, suara yang tidak sah di sana ternyata dikonvert menjadi suara PSI di dalam websitenya KPU. Terus di Gunung Kidul, suara TPS di sana PSI cuma 5, tapi di input di website KPU ada 31. Dan ditemukan juga di ratusan TPS lainnya tentang modus kecurangan ini. Termasuk modus kecurangan naiknya suara PSI dianggap hasil mencuri suara-suara partai yang lain. Aduh, kayaknya swiper jangan mencuri sekarang perlu kita ganti jadi PSI jangan mencuri. Sayangnya, fakta-fakta kecurangan ini malah ditanggapi KPU dengan sok polos. Salah satu komisioner KPU bilang mereka nggak paham apa-apa tentang lonjakan naiknya suara PSI. PSI sendiri menanggapi kecurigaan publik dengan tidak bijaksana dengan mengatakan akan melaporkan pihak-pihak yang menuduh PSI melakukan kecurangan. Curang, PSI curang, PSI curang, PSI curang. Belum juga berkuasa kok sudah berlaga represif sih. Cawapres 02 Gibran yang juga merupakan kakaknya Kaesang mengatakan baru-baru ini di publik, tolong kawal adik saya dalam Pileg 2024. Jokowi, Gibran, Kaesang, Anwar Usman, Bobi, siap dah emang kalian yang paling punya negara ini. Dan makin herannya ada salah satu politisi PSI yang merespon dengan bilang bahwa tuduhan publik ini adalah bentuk ketakutan orang-orang PSI masuk Senayan dan mengganggu kenyamanan di Senayan. Bos, kita itu bukan takut, kita itu jijik sama partai yang ngakunya muda tapi kelakuannya kolonial. Partai yang ngakunya anti dinasti tapi sekarang mendukung keluarga dinasti. Partai yang dulu ngasih piagam kebohongan ke Prabowo sekarang malah loyal dan menjilat Prabowo Subianto. Mending itu PSI urus dulu aja Heru Budi. Giliran gubernurnya teman baik Jokowi didiemin. Kemarin-kemarin di Jakarta sih paling berisik tuh. Aduh, hancur des angel. Iki sing jenengane angel gitu cah. Aduh, dari awal kemunculannya aja udah aneh sih ya.
Tapi sekarang dirindukan banyak orang loh, dimana dulu berteriak-teriak tapi sekarang malah diem aja gitu. Padahal tuh PJ Heru itu kan deket tuh sama babaknya ya. Harusnya kan lebih bisa nyentil lagi lah dia. Puk gitu. Jadi gini teman-teman semua, masyarakat itu pasti akan tahu ya, karena keborokan itu pasti akan tercium dan pasti akan terlihat. Sekarang tinggal masyarakatnya aja gitu ya, mau membela atau justru menepis gitu ya, mau terima kalau itu sebenarnya salah atau justru membela terus gitu. Ya sudah, kita serahkan saja bagaimana masyarakat untuk bisa menilai. Yang penting para konten kreator, para pengamat politik yang bisa berkomentar, ya ayolah speak up dan berkomentar gitulah. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.